Ini adalah ilustrasi dari pajak penghasilan pasal 21 yang dibayar setiap bulannya. Ini misalkan ada suami yang membayar pajak atas penghasilan dia di awal tahun, misalkan di bulan Januari. Bulan Januari gaji pokoknya 10 juta, lalu ada iuran dan lain sebagainya. Sehingga dilakukanlah perhitungan PPh pasal 21 sehingga didapatkan pajak yang dia harus bayar di bulan Januari tersebut adalah 149.000. Dan misalkan bulan kedua dia gajinya sama dengan struktur yang sama, berarti dia tetap membayar di bulan Februari 149 dan seterusnya. Dan contoh berikutnya, ini adalah penghasilan dari istri, misalkan di bulan Januari. Bulan Januari penghasilan istri 6 juta dan anggap saja tidak ada tunjangan-tunjangan lain. Sehingga didapatlah penghasilan netonya 5.700.000. Dan pajak yang dia bayar di bulan Januari adalah 60.000. Dan kalau bulan Februari dia mendapatkan penghasilan yang sama 6 juta, dia akan membayar di bulan Februari 60.000 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk perbedaannya dengan PPh tahunan. Kalau di sini adalah PPh pasal 21 di mana kita menghitung secara bulanan. Ini penghasilan istrinya dan ini adalah penghasilan suaminya. Dan di sini statusnya adalah kawin dengan 3 tanggungan. Maka dari itulah untuk PPh pasal 21 yang suami, dia ada PTKP untuk WP sendiri, untuk status kawinnya dan juga tanggungan 3 anak. Sedangkan untuk istrinya, karena status kawin dan tanggungan sudah diambil oleh suami, makanya istrinya hanya memiliki WP sebagai karyawati, yaitu 54 juta saja. Jadi status kawin dan juga status tanggungannya tidak lagi bisa digunakan oleh istri karena suaminya sudah menggunakan fasilitas tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke ilustrasinya. Perlu diingat, di sini kalau penghasilan neto istrinya di bulan Januari itu 5.700.000. Sedangkan untuk suaminya penghasilan netonya sebesar 8.980.000. Nah, sekarang kita akan masuk ke PPh tahunan, di mana kita tadi sudah dapat pajak penghasilan untuk suami di bulan Januari, penghasilan netonya 8.980.000, sehingga pajak yang dibayarnya 149. Anggap saja dari Januari sampai Desember dia memiliki penghasilan yang sama. Jadi pajak yang dibayar juga sama setiap bulannya. Dan perhitungannya seperti tadi setiap bulannya. Bulan Januari menghitung PPh 21, bulan Februari menghitung PPh 21, dan seterusnya. Begitu juga istri. Anggap saja penghasilannya juga sama setiap bulannya, sehingga didapatlah pembayarannya 60.000 setiap bulan. Nah, sekarang untuk istri tadi, kita harus cek dulu apakah istri ini penghasilannya bersifat final atau tidak final. Tentunya ada aturan-aturannya. Sebagai contoh, kalau penghasilan istri bersifat final, maka perhitungannya akan jadi seperti ini, statusnya adalah K3. Sedangkan kalau istrinya tidak bersifat final, maka statusnya menjadi KI3. Atau bisa dikatakan PTKP-nya ada status kawin, ada status istri, dan ada 3 tanggungan. PPh tahunan ini dihitung 1 tahun 1 kali atas penghasilan mereka dari tahun pajak tersebut, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau kita ambil contoh, kalau penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja dan tidak memiliki perjanjian pisah harta, berarti penghasilan istri tersebut akan bersifat final. Nah, kalau bersifat final, maka istri tersebut penghasilannya tidak perlu kita perhitungkan di PPh tahunan. Sedangkan kalau penghasilan istri tidak final, maka akan kita hitung. Kita masuk contoh yang pertama terlebih dahulu. Di sini bisa kita dapat bayangannya, penghasilan suami totalnya dari Januari sampai dengan Desember adalah 107.760.000. Sedangkan pajak yang dia bayar 1.788.000. Kalau istri 72 juta dan pajak yang sudah dibayarnya adalah 720.000. Nah, kalau istri tidak final, maka penghasilan netonya adalah penggabungan 107 ditambah 72. Dapatlah 179.760.000. Lalu kita hitung PTKP-nya. Wajib pajaknya atas suami 54 juta,
Sedangkan istri, karena kita masukkan 72 jutanya kita masukkan penghasilan istrinya, berarti PTKP-nya akan ikut. Makanya ada 54 juta. Inilah arti I di sini. Lalu status kawin, ya status K-nya itu 4.500.000, tanggungannya 3 kali 4.500.000 dapatlah 13.500.000. Sehingga PTKP-nya 126 juta. Nah, kita lihat. Perhitungannya sama seperti PPh 21, tetapi ini sudah 1 tahun. Jadi tidak perlu disetahunkan lalu dijadikan bulan lagi. Makanya langsung saja dihitung. Kalau sudah, dapatlah tarif pasal 17. Karena di sini 53.760.000, maka kena 2 tarif, yaitu 5% dan 15%. Sehingga didapatlah pajaknya 2.500.000 ditambah 564.000. Sehingga didapat pajak terutangnya adalah 3.064.000. Nah, di sini ada kredit pajak. Kredit pajak ini karena suami sudah membayar pajak PPh pasal 21 dan juga istri sudah membayar pajak PPh pasal 21 yang boleh dikreditkan. Jadi kredit pajaknya sebesar 1.788.000 ditambah 720.000 sehingga didapatlah 2.508.000. Logikanya, pajak yang harus dibayar adalah 3.064.000. Tetapi sudah pernah membayar PPh pasal 21 yang boleh dikreditkan sebesar 2.508. Berarti keluarga ini cukup membayar sebesar 556.000 saja, sisanya ya. Jadi harus bayar 556. Jadi tidak perlu bayar 3 juta, cukup membayar 500 saja, 556.000. Nah, sekarang kalau status istrinya penghasilannya sifatnya final. Kita ambil contoh tadi, istrinya hanya bekerja di satu perusahaan saja dan juga istrinya tidak memiliki perjanjian pisah harta. Maka penghasilan istri bersifat final. Nah, perbedaan final tidak final silakan dicek di video sebelumnya tentang beda final dan tidak final. Nah, kalau final maka tidak perlu diperhitungkan di PPh tahunan. Jadi pada saat perhitungan PPh tahunan, penghasilan istri ini tidak perlu dihitung. Jadi cukup penghasilan suaminya saja, yaitu 107.760.000. Maka didapatlah penghasilan netonya untuk 107.760.000. PTKP-nya bagaimana? PTKP-nya tidak ada I-nya, karena penghasilan istri tidak kita masukkan. Kalau penghasilan istri kita masukkan, jadinya I seperti ini. Nah, karena ini tidak kita masukkan, I-nya tidak ada. Jadi statusnya K3, kawin dengan 3 tanggungan. Makanya PTKP-nya hanya 54 juta, tidak ada istri yang bekerja karena tidak kita masukkan. Lalu status kawin dan 3 tanggungan. Lalu dihitung seperti biasa. Dan penghasilan kena pajaknya hanya 35 juta, maka tarif pasal 17-nya hanya kena 5%. Jadi tidak kena 2 lapisan, hanya kena 0 sampai 50 juta sebesar 5%. Dapatlah 1.788.000. Nah, di sini kredit pajaknya berapa? Karena hanya suami yang kita perhitungkan, berarti yang boleh jadi kredit pajak hanya yang 1.788.000 ini. Sehingga kredit pajaknya 1.788.000. Jadi pajak terutangnya 1,7, kredit pajaknya 1,7. Berarti tidak ada kurang bayar, berarti nihil. Jadi tidak perlu membayar pajak, tetapi tetap perlu melaporkan pajaknya. Nah, itulah perbedaan dari PPh 21 dan juga PPh tahunan. Dimana kalau PPh 21 itu adalah cara menghitung bulan Januari pajaknya berapa, bulan Februari pajaknya berapa, bulan Maret pajaknya berapa, dan seterusnya. Sedangkan kalau PPh tahunan, ini dihitung 1 tahun 1 kali, dan satu keluarga ini bisa kita gabungkan seperti ini. Tergantung dari penghasilan istri, apakah bersifat final, apakah bersifat tidak final. Silakan dicek di undang-undang syarat penghasilan istri, mana yang sifatnya final, mana yang sifatnya tidak final. Itu saja, sekian dan terima kasih. Nah, untuk tambahan informasi mengenai PPh pasal 21 dan PPh tahunan,
Kalau PPh pasal 21 kembali lagi ilustrasinya, bulan Januari dapat penghasilan 8.980.000. Lalu berapa pajak yang dibayar untuk penghasilan bulan Januari? Inilah 149.000 dibayarkan. Dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Kalau bulan Desember sudah selesai, kita sebagai pegawai biasanya akan mendapatkan SPT 1721. Bisa saja di bulan Januari, Februari, atau Maret. Di mana kita harus menghitung berapa PPh tahunan kita. Kalau kurang bayar, berarti harus kita lunasi dan harus kita laporkan. Tentunya untuk PPh tahunan paling lambat adalah akhir bulan Maret tahun berikutnya. Jadi misalkan ini penghasilan tahun 2020, pada tahun 2021 kita wajib melaporkan PPh tahunan sebesar yang kita perhitungkan seperti ini. Dan ini harus kita laporkan kembali lagi sebelum akhir bulan Maret tahun 2021. Itu saja tambahannya. Sekian dan terima kasih.